Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Iya, kita berjumpa kembali di acara live streaming kita pada saat pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari bawa hati kita, bawa persembahan kita, bawa pujian kita kepada Allah. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, ibadah raya pada saat pagi hari ini Tuhan, datangnya pertolongan kami dari Engkau saja Bapa, yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karena itu Roh Kudus, pada saat pagi hari ini kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, mulai dari awal sampai pada akhirnya, ke dalam tangan kuasa Tuhan saja. Tuhan yang tolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapakku yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau mulai ibadah pada pagi hari ini, sore maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini menonton live streaming kami berdoa Bapak Ibu selalu dinaungi oleh kasih dan kuasa yang daripada Tuhan saja. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kami mau memandang kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami puja. Haleluya Yesus. Besar Maha Agung, pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan.
pun yang lumpuh dari karya kasih. Mulia, mulia, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agungan karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Biar hati kami menyembah-Mu Tuhan, kami memandang Tuhan. Yes, kenapa hati kita, Engkau ajaib Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak kami agungkan Yesus. Biar setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan, biar setiap lidah kami mengagungkan nama-Mu Yesus. Kami sembah Kau, kami sembah nama-Mu Tuhan, Kau layak saat kesempatan hari ini Tuhan, biar kami menyembah-Mu Tuhan, kami bisa melayakkan tubuh jiwa roh kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami hanya butuh perkenanan-Mu saja ya Tuhan, yang hadir dalam hidup kami. Sebab tanpa itu Tuhan, kami tidak bisa dapat hidup sendiri Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam setiap rumah kami, keluarga kami, pribadi lepas pribadi. Engkau pulihkan saat ini juga Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memegang hidup kami hari lepas hari. Biarlah Engkau selalu beserta dengan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi. Mari semua yang percaya katakan amin. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib buat kita. Mari kita sama-sama pujikan pujian ini, sebab Tuhan Yesus ajaib buat kita. Kasih-Nya sungguh besar dan kuasa-Nya tetap untuk selamanya. Mari sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhan ku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya.
katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah ikannya, sampai bumi berlalu dan habis ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali katakan rahmat-Nya. Rahmat-Nya tetap selamanya. Mari kita mau siapkan setiap persembahan kita dengan kasih Kristus nanti. Bapak Ferry mau berdoa untuk memberikan persembahan. Ya, puji Tuhan, sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Firman Tuhan ya dan amin kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, kalau akan memberikan persembahan, bisa bawa ke gereja untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, pada pagi hari ini setiap keluarga besar GKI Solo Gracia, biarlah mereka memberi yang terbaik kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberi yang terbaik kepada setiap keluarga besar GKI Solo Gracia lewat persembahan perpuluhan yang akan dibawa kepada orang-orang yang percaya bahkan di tempat ini. Dan biarlah setiap keluarga besar GKI Solo Gracia, jemaat-jemaat yang diberkati dengan melimpah oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mau sama-sama memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja Dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku, oh dia kirangkanku, oh dia kirangkanku, ku bersuka saja kirangkanku. ku Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja kirangkanku. katakan dia kirangkanku. Dia kirangkanku,
sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Biar musik saja yang muji nama Tuhan. Dia kirangkanku, oh, dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh, dia kirangkanku. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Ku bersuka, Ku bersuka sebab dia kirangkanku. ku bersuka. Ku bersuka sebab dia kirangkanku. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita mau nyatakan bahwa inilah hidup kita, inilah hati kita. Kita mau serahkan kepada Tuhan, sebab dialah sumber hidup kita. Haleluya Yesus. Hidupku ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Biar setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancanganmu yang terbaik bagiku.
Terima kasih Bapak Roh Kudus, kami boleh bersama-sama untuk hadir memuliakan nama Tuhan. Kami boleh dipuaskan melalui pujian yang boleh kami bawa ke hadirat Tuhan. Terima semua itu menjadi satu dupa yang harum yang menyukakan akan hatimu. Dan kini kami bersama-sama untuk menyendengkan mata hati dan telinga kami untuk diisi firman Tuhan. Demikian juga mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk memasuki dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berbicara Engkau di tengah-tengah kami, urapilah hamba-Mu supaya apa yang Mu sampaikan adalah semata-mata benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan boleh kembali mempersatukan dalam ibadah kita sekalipun masih dalam ibadah dari rumah ke rumah. Nah, sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, dalam bulan Mei kita bersama-sama sudah belajar mengenai karya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan kita memasuki di bulan Juni, ada satu tema gereja kita di bulan Juni adalah bagaimana kita memiliki hidup yang diubahkan, ya, hidup yang diubahkan. Saudara kami kasih dalam Tuhan. Oleh karena kesempatan ini, saya pun menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul hidup yang diubahkan. Nah, sidang jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka nats kita bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat yang pertama sama dengan ayat yang ke-10. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Haleluya. Yang percaya bersama berkata, amin. Nah, ibu bapak yang kami kasih dalam Tuhan, hidup yang diubahkan, ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat, membaca tentang kisah seorang yang bernama Sakius, bagi kita adalah tidak asing lagi. Tetapi kita seringkali hanya melihat mengenal Sakius pertama dari postur tubuhnya dan pekerjaannya saja, ya. Hanya itu saja yang seringkali kita kenal. Sakius si pendek yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Selebihnya kita kurang memahami tentang Sakius. Nah, kesempatan pagi hari ini ibu yang kami kasih dalam Tuhan, sesungguhnya kehidupan Sakius apabila kita teliti lebih dalam, ada sesuatu yang sangat menarik sekali, yang mana kehidupan Sakius ini bisa menjadi contoh, menjadi teladan tentang sebuah perubahan hidup.
di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu kita akan lihat lebih dalam tentang siapa Sakius. Sebab ada pepatah mengatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Nah, karena itu supaya kita bisa mengenal tentang Sakius. Nah, Ibu Bapak Saudara kami kasih dalam Tuhan, nama Sakius itu berasal dari bahasa Yunani sakai. Artinya tulus, bersih, jujur, murni. Wow, namanya hebat. Arti namanya hebat. Saya ulang. Artinya tulus, bersih, jujur, murni. Luar biasa ya nama. Nah, karena itu kalau kasih nama, saudara jangan hanya asal kasih nama ya, kasih nama yang terbaik. Katanya sebutan nama adalah doa. Ada orang yang teman saya berkata, wah Pak kok namanya anaknya dikasih nama Darso? Loh kenapa toh? Katanya mau dari rekoso saudara. Dan masih banyak yang lagi ya berkata pokoknya celoteh dan sebagainya. Nah kita bersyukur kalau Sakius ini luar biasa. Tetapi nama yang indah yang melekat di dalam diri Sakius, ya, karena dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus, namanya tidak sesuai dengan tindakannya, namanya tidak sesuai dengan perbuatannya. Sakius bukan jujur, tapi dia seorang pemeras. Sakius justru berkelawanan dengan nama yang melekat di dalam kehidupannya, karena dia seorang yang sombong, karena dia seorang pemeras, karena dia seorang egois, karena dia seorang yang koruptor, yang memungut pajak yang tidak selazimnya. Sudah kami kasih, bahkan kehidupan Sakius sungguh tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena Sakius dikenal sebagai si pendosa, ya, artinya hidupnya penuh dengan dosa. Saudara kami kasih dalam Tuhan. Kemudian soal statusnya luar biasa. Dia seorang kepala pemungut cukai, ya, seorang kedudukan yang sangat prestis, yang sangat tinggi, punya segala-galanya. Tetapi karena dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dalam segala sesuatu yang ia miliki ada kekosongan jiwa yang belum bisa mengisi hatinya. Sehingga pada saat sudah kami kasih dalam Tuhan, dia melihat Yesus sedang lewat, dia penasaran siapa Yesus itu. Dia ingin mengenalnya lebih dalam. Nah, saudara kami kasih, sejak pertemuan dengan Tuhan Yesus itulah maka Sakius menemukan destiny di dalam hidupnya yang luar biasa. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Ada pepatah Jawa yang berkata watak itu iso ditambani, ya. Watak ora iso ditambani. Artinya apa? Kalau batuk bisa diobati, tapi kalau sudah pembawaan itu tidak bisa diubah. Tetapi saudara berkasih dalam Tuhan, sesungguhnya pepatah ini tidak berlaku kalau kita menyertakan Tuhan Yesus, melibatkan Tuhan. Alkitab banyak sekali contoh, bukan hanya Sakius, ada Rasul Paulus di sana, ada Musa, ya, Nabi Musa yang mencatat begini, tidak ada orang yang sekasar Musa. Tapi setelah ditangkap Tuhan, Alkitab juga mencatat tidak ada orang yang hatinya selembut hati Musa. Saudara kami kasih, demikian juga Sakius yang adalah pemungut cukai yang disebut sebagai si pendosa, tetapi sejak dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa. Nah, kesempatan pagi hari ini mari kita lihat tahap-tahap perubahan hidup seorang Sakius, ya. Tahap-tahap kehidupan seorang Sakius. Kami kasih dalam Tuhan, memang perubahan hidup seseorang untuk lebih baik ada dua hal. Yang pertama ada yang instan. Begitu dia terima kebenaran, sejak itu juga dia berubah total langsung. Luar biasa. Tapi ada juga yang sedikit demi sedikit, ya, Tuhan ubahkan sampai kepada
waktu Tuhan berubah secara total. Saudara kami kasih, ini sebuah proses ya. Nah, kita akan lihat bagaimana tahap-tahap perubahan hidup Sakius. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dari ayat ini kita melihat taraf pertama, Sakius hanya ingin melihat saja siapa Yesus itu. Hanya kepingin lihat. Boleh dikatakan simpatisan saja. Kenapa Yesus begitu terkenal, begitu luar biasa, begitu ada Yesus di situ ada orang yang berbondong-bondong. Sedangkan aku punya segala-galanya, begitu saya lewat, mereka menghindar, mereka memalingkan mukanya, mereka tidak mau melihat diri kami. Apa kekurangan kami dan apa kelebihan Yesus? Dan oleh sebabnya ketika Yesus memiliki daya tarik dan dia hanya ingin melihat dan kesungguhannya ingin melihat Yesus dengan apa? Dia mengorbankan dirinya untuk kamu kami kasih. Dia lari mendahului orang banyak dan dia manjat pohon ara kami kasih dalam Tuhan. Artinya karena kesungguhan yang luar biasa hanya ingin melihat saudara kami kasih. Manusia menilai dari apa yang tampak, tetapi Tuhan menilai dari hati yang terdalam. Oleh karena itu hati Sakius dilihat oleh Tuhan. Ketika itu saudara bisa bayangkan, kita bisa bayangkan seorang pejabat sekelas kantor bea cukai tidak malu panjat pohon ingin ketemu Yesus, sosok yang sederhana ya. Tidak jaim karena hanya ingin melihat. Awalnya hanya ingin melihat. Tetapi Sakius tidak hanya sampai aku sudah melihat Yesus, oh ternyata itu aja biasa saja, nggak ada menarik, pulang. Nggak, saudara. Setelah melihat, Sakius tidak berhenti sampai di sini. Dia lanjutkan dengan iman yang lebih. Ayat 5 ya, dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab aku hari ini harus menumpang di rumahmu. Oh, dahsyat luar biasa. Sekarang Sakius punya tahapan selanjutnya yang merubah hidupnya. Dari melihat, dia mulai lanjutkan, dia mau mendengar. Mendengar seperti ini Yesus katakan, Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang. Jadi perkataan Yesus adalah firman yang hidup. Artinya sekarang tahap daripada kehidupan Sakius, dia mulai suka mendengar apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, ibu bapak yang kami kasih, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, sediakan waktu setiap hari untuk mendengar firman Tuhan. Ada banyak orang punya 1000 macam alasan kalau dia tidak ada waktu untuk mendengar firman Tuhan. Padahal sekarang ini media begitu banyak sarana untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Melalui apapun ya, melalui radio, televisi, melalui streaming, melalui WA, melalui apa saja. Banyak sekali yang bisa kita tangkap untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Kenapa saudara kami kasih mendengar itu bagian yang penting? Karena firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran. Orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang menajamkan telinganya bagi firman Tuhan, akan tertancap kebenaran firman Tuhan, akan tertancap iman yang begitu kuat sehingga mereka tak tergoncangkan oleh apapun. Sedang kami kasih di dalam Tuhan, mendengar firman Tuhan itu bagian yang penting. Karena itu jangan suka lebih banyak mendengar gosip. Ya, seringkali kita memilih apa? Mendengar gosip, mendengar ini, berita ini, selebritis, berita apa dan sebagainya ya. Saya tidak menyalahkan, tapi di antara berita-berita itu yang jauh lebih memberkati adalah mendengar firman Tuhan. Amin. Karena disitulah kan timbul iman. Kalau timbul iman berarti kita akan memperoleh perkara-perkara besar yang daripada Tuhan. Saudara kami kasih dalam Tuhan, kenapa mendengar penting sekali? Dalam perjanjian lama dikatakan di sana begini, saudara, bahwa dalam 1 Samuel 15
jelas, disebutkan dengan jelas sekali bahwa mendengar itu bagian yang sangat penting. 1 Samuel 15 ayat 22 berkata, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Apa maksudnya Ibu Bapak Ibu Saudara kami kasih dalam Tuhan? Artinya mendengar firman Tuhan, menyediakan waktu untuk mendengar firman Tuhan, itu bagian yang penting, yang luar biasa saudara kami kasih dalam Tuhan. Bahkan dikatakan mendengar itu lebih baik daripada mempersembahkan korban. Karena itu saudara kami kasih dalam Tuhan, jangan sampai ada alasan kita tidak ke gereja karena kita tidak bisa memberi persembahan. Saudara, saya katakan memang lebih baik kalau kita diberkati kita memberi persembahan. Tapi kalau memang berkatnya belum datang, belum ada, jangan menjadi kendala karena kita tidak bisa memberikan sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan, lalu kita tidak datang ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya kami kasih dalam Tuhan, kenapa? Mendengar itu lebih baik dari segala korban-korban yang ada. Ya kalau belum diberkati nggak apa-apa, kita berdoa supaya di kesempatan akan datang kita akan diberkati oleh Tuhan sehingga kita bisa mengambil bagian untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Menarik sekali. Kemudian tahapan yang ketiga, saudara kami kasih, yang dialami oleh Sakius ini setelah berjumpa dengan Tuhan, ya. Ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 dalam dikatakan demikian, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Haleluya. Apa yang dimaksudkan di sini? Sakius mulai punya tahap selanjutnya, melakukan apa yang ia dengar. Ya, melakukan apa yang ia dengar. Jadi pertama hanya ingin melihat, kemudian terus dibawa suka mendengar firman Tuhan, maka yang didengar itu mengubahkan hidupnya dan akhirnya dia melakukan apa yang ia dengar. Saudara kami kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan luar biasa. Tuhan menghargai kalau kita bisa ada waktu untuk mendengar firman Tuhan, mencari wajah Tuhan setiap hari. Tuhan menghargai sekali, Tuhan memberkati sekali. Tetapi Tuhan tidak ingin sebatas sampai mendengar saja, lalu masuk ke telinga kanan. Kemana saudara? Halo, kemana? Keluar lagi ke telinga kanan. Karena telinga kita tidak tembus, komunikasi tidak tembus. Kalau tembus bisa kita teropong gitu. Oh, ternyata ada sesuatu, nggak bisa ya. Jadi kalau teropong kanan lihat kanan, kalau teropong kiri lihat kiri. Komunikasi. Jadi kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Komunikasi, belajar melakukannya. Kitab Yakobus berkata, saudara kami kasih dalam Tuhan, hendaklah engkau bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi engkau harus menjadi pelaku daripada firman itu sendiri. Mendengar, Tuhan sudah berikan apresiasi, tapi Tuhan ingin lebih, bukan hanya sebatas mendengar, lebih daripada itu melakukan apa yang kita dengar. Sudah kami kasih, melakukan. Artinya apa? Firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, sudah kami kasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan yang bisa masuk di akal kita, ada juga firman Tuhan yang tidak bisa masuk dalam akal kita. Lalu bagaimana yang kita tangkap sudah kami kasih? Saya katakan kalau itu firman Tuhan mau masuk akal maupun tidak masuk akal, saudara tangkap, saudara cerna, saudara nikmati, saudara lakukan dengan ketaatan. Amin. Maka disitulah engkau akan terima satu kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Dalam Matius pasal 7 24-27 berkata, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu. Ya, yang kokoh, yang ketika gelombang badai terjadi maka dia akan tetap tertancap kuat, tidak akan pernah roboh karena dibangun di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan
dan mengabaikannya, ya, dan mengabaikannya itu seperti orang yang membangun rumah di atas pasir, di mana akan terjadi hujan, banjir dan sebagainya, maka robohlah rumah itu karena tidak ada kekuatan. Karena itu Bapak yang kami siapkan Tuhan, pertajam setiap hari untuk engkau mendengarkan firman Tuhan, ya, untuk engkau boleh belajar minta kekuatan Tuhan Roh Kudus, supaya kita bukan hanya suka mendengar firman Tuhan, tetapi kita mau ada kekuatan melakukan firman Tuhan. Nah, tahap perubahan yang selanjutnya adalah berubah, ya, berubah. Ayat yang ke-8, luar biasa saudara kami kasih. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, dahsyat. Ya, ini tandanya Sakius itu berubah, ya, hidup yang diubahkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah menemukan destiny dalam hidupnya. Pernyataan tujuan hidup yang pasti, bukan untuk dunia ini, tetapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga ketika itu dia ditanya bahwa dia menumpang orang yang berdosa, dia adalah sosok yang tidak memuliakan nama Tuhan, dan Yesus disarankan oleh murid-murid yang kau menghindarinya. Tetapi Sakius dia berkata, Tuhan, sekiranya ada yang kuperas, ku kembalikan 4 separuh dari milikku akan kuberikan orang miskin. Ini tandanya orang berubah. Dulu Sakius nggak akan seperti ini, saudara. Sakius kalau ada orang yang bisa dibodoh-bodohin, bisa diperas, makan empuk, sikat habis sama Sakius, ya. Kalau orang yang macam-macam, dia nggak tahu, dia bisa main dengan uangnya, dia habiskan orang itu, ya. Kenapa? Dia punya segala-galanya. Tapi sejak dia terima tangkap Tuhan Yesus, hidupnya berubah, ya, dari yang kikir, yang mudah sakit hati, ya, berubah menjadi orang yang rendah hati, orang yang bisa menguasai diri. Oke, sudah kami kasih dalam Tuhan. Nah, bukti Sakius berubah itu apa, saudara? Dikatakan setengah dari hartanya dibagikan kepada orang miskin. Sudah bisa bayangkan, kalau dia punya harta 2 miliar, berarti berapa yang dibagikan orang miskin? 1 miliar. Bayangkan sudah kami kasih. Kira-kira saudara rela nggak separuh dari harta kita bagikan orang miskin? Aduh Pak, itu mencarinya ketekuk ringkel Pak Nathan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Saya nggak ngerti wayah. Lah kok suruh bayar separuh dari harta diberikan? Waduh, nanti dulu Pak. Barangkali kita bisa berkata demikian, ya. Tapi Sakius berkata, sudah kami kasih, separuh kuberikan kepada orang miskin. Padahal tadinya, sudah mungkin tagihannya kurang berapa rupiah, ditagih, direwangi padu, mungkin begitu saudara Sakius. Tapi sekarang dibayangkan 50% kembalikan. Bukan itu saja, tetapi dikatakan jikalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali lipat. Sudah paham artinya ini? Artinya begini sudah kami kasih, yang lazim pada hukum Israel, ketika orang kedapatan dia memeras seseorang, lalu dia harus mengembalikan, itu kembalikannya begini, berapa yang diperas plus 20%. Saudara, bayangkan, hanya itu saja, itu lazimnya. Tetapi Sakius sudah berbeda. Kalau ada yang kuperas, dia berkata, aku kembalikan 4 kali lipat, artinya 400%. Saudara, itulah Sakius. Orang kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, menemukan destiny dalam hidupnya, maka orang itu akan diubahkan mulai dari cara sikapnya, cara bicaranya, karakternya, tujuan hidupnya akan berubah. Saudara kami kasih dalam Tuhan. Nah, kata berubah itu di dalam bahasa asli Alkitab ditulis dengan kata metamorfosa, ya, metamorfosa. Apa itu seperti itu? Apa saudara kami kasih? Itu sebuah perubahan
Dari ulat menjadi kepompong, kemudian dari kepompong menjadi kupu-kupu yang indah. Sebelum menjadi kupu-kupu dia menjadi ulat dulu. Hidup kita mungkin juga seperti itu. Kalau kita tahu ulat itu beracun, gatal. Orang mungkin mereka gila, lihat, waduh gak mau. Orang mendekat dengan itu gak mau, kenapa? Hidupnya seperti ulat. Tetapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan sabar dan setia mengubah kehidupan kita. Akhirnya menjadi kepompong. Yang mungkin masih menjadi orang Kristen biasa-biasa saja ya. Tapi kalau engkau terus mau dibentuk oleh Tuhan, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah dan tidak menjadi ulat lagi. Amin. Ya, tidak jadi ulat lagi. Terus jadi apa? Menghasilkan ulat-ulat yang lain, jiwa-jiwa yang lain ya, berubah 180 derajat. Kami kasih, kalau berubah jangan banyak-banyak, cukup 180. Wah Pak, saya mau di atas rata-rata Pak. Berapa? 2 kali lipat Pak. Ya, seperti Sakius tadi, aku kembalikan 2 kali lipat. Saya bertobatnya 2 kali lipat. Kalau 180 kali 2 jadi berapa? 360 derajat. Kalau 360 derajat itu sama dengan lingkaran. Balik lagi ke kehidupannya yang lama. Sudah kami kasih ya, cukup 180 ya. Sejauh timur dari barat, Tuhan merubah hidup kita. Amin. Ya, Tuhan inginkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, berubah menjadi kupu-kupu yang indah, sesuatu yang bisa memuliakan nama Tuhan. Luar biasa. Nah, hasilnya dengan berubah, maka ada berkat yang Tuhan berikan di ayat yang ke-9 ya. Di ayat yang ke-9 kita lihat. Di ayat yang ke-9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Oh, berkat dengan perubahan. Sudah kami kasih, Tuhan Yesus berkata ya, akan hari ini terjadi keselamatan. Artinya terima berkat keselamatan yang daripada Tuhan ya. Terima berkat keselamatan. Secara gampang, secara bodoh, namanya selamat artinya kalau kita dipanggil Tuhan, mati masuk surga. Itu selamat, sudah kami kasih dalam Tuhan. Itu keselamatan yang paling inti Tuhan berikan. Nah, sudah kami kasih, demikian juga bukan hanya keselamatan surgawi yang diterima oleh Sakius, tetapi juga mulai keberadaannya bisa diterima dimanapun mereka berada. Ya, Sakius mulai bisa diterima di dalam komunitas yang baru. Kenapa? Karena menunjukkan sebuah perubahan hidup. Sudah kami kasih dalam Tuhan, yuk jadi anak Tuhan, jadi orang Kristen, jangan menjadi problem maker. Ya, jangan jadi masalah, tapi menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Ya, katakan kanan kirimu, Bu, Pak, jangan jadi problem maker. Haleluya ya. Haleluya ya. Kita mau berubah di dalam Tuhan ya, kita berubah dari segala-galanya, dari kebiasaan kita yang lama, dengan cara hidup kita yang lama, semua dirubah Tuhan supaya ada keselamatan yang Tuhan berikan. Sudah kami kasih. Kenapa? Karena keselamatan adalah puncak segala berkat rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sebagai kesimpulan kita, sudah kami kasih yang pertama, kita lihat kedewasaan rohani tidak diukur dari berapa lamanya kita menjadi orang Kristen. Ya, tetapi respon kita terhadap firman Tuhan yang membentuk kita. Ada banyak orang yang sekian tahun lamanya, bahkan sejak lahir sudah jadi Kristen, tapi tabiat kekristenannya tidak muncul sama sekali. Ya, tidak ada buah yang nyata sebagai orang percaya. Hidupnya jauh daripada rencana Tuhan. Sehingga dalam Matius 19 ayat 30 di sana berkata ya, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terakhir
akan menjadi yang terdahulu. Hidup kekristenan adalah berlomba-lomba mencapai sebuah kebaikan, mencapai sebuah perubahan hidup supaya kita makin berkenan di hadirat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara kami kasih, ingatlah baik-baik, kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan dituntut perubahan hidup. Amin. Kekristenan sekali lagi bukan sekedar agama. Enggak perlu kita berdebat tentang agama, enggak perlu berdebat tentang doktrin. Yang penting tunjukkan buah sebagai milik Kristus, sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena kekristenan bukan sebatas agama, tapi kekristenan dituntut perubahan hidup, dan agama tidak pernah menyelamatkan. Ya, yang menyelamatkan adalah kasih kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, perubahan hidup memberikan jaminan keselamatan. Amin. Kalau kita hidupnya kita berubah oleh Tuhan, percayalah, kapanpun Tuhan panggil, engkau siap sedia. Ada tempat yang terbaik yang Tuhan berikan. Kemudian yang keempat, dikatakan hidup orang Kristen adalah suratan Kristus yang dibaca oleh banyak orang. Dimanapun saudara, suratan Kristus yang terbuka yang dibaca oleh banyak orang. Karena itulah jadikanlah seperti Sakyus di masa akhir, yang nama yang melekat dalam diri kita sesuai dengan perbuatan kita. Sebagaimana Sakyus, sejak dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, dalam hidupnya, pola hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah, karakternya berubah. Apapun menjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Tuhan menantikan juga atas kita perubahan kita, buah-buah pertobatan, buah-buah penginjilan, buah-buah kebenaran nyata dalam kehidupan kita. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Ya, ibu bapak saudara-saudara kami kasih dalam Tuhan, kita akan memasuki dalam perjamuan kudus. Sebagaimana tema kita di bulan Juni, hidup yang diubahkan. Kita sudah belajar satu tokoh dari seorang yang bernama Sakyus yang hidupnya diubahkan. Perjamuan kudus yang akan kita terima biarlah menolong kita untuk kita juga mengalami perubahan sebagaimana Tuhan inginkan, perubahan akal budi kita setiap langkah kehidupan kita. Haleluya, Jesus. Kita sama-sama menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Haleluya. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Ampuni aku yang tak peduli atas kerinduan di hatiku, Tuhanku. Bawa aku kembali, tariku lebih dekat lagi. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tata kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat
ampuni semua kesombonganku. Haleluya. Kami mengundang pelayan bersama kudus untuk maju ke depan. Ampuni semua kesombonganku, ampuni semua kedaginganku, dan bawa aku mendekat di hadapan tatamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan berlutut di hadapan, menghargai, menghormati, menerima segala pengorbanan-Mu yang luar biasa. Bagaimana lewat tubuh dan darah-Mu yang sanggup mengubahkan sifat karakter kehidupan kami, buat setiap kami mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan. Sebab dalam perjumpaan yang indah Tuhan, dalam hadirat-Mu yang akan mengubah setiap watak, setiap karakter, setiap kehidupan kami, dan semuanya kami persembahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu perjamuan kudus, yang sakit dijamah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang undur ditarik kembali Tuhan, yang kekurangan ditambahkan berkat-berkat yang dari ilahi daripada Tuhan. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus mengalir berkat Tuhan atas setiap kami. Haleluya. Amin. Tata kasih karunia yang Kau beri, tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam kasih-Mu, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu.
Mari angkat tubuh Tuhan lebih tinggi daripada kepala kita. Kita memproklamirkan, kita masukkan benih firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 53. Kita mengamini, mengimani akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita bersuara dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, Yesus, terpujilah namamu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yang percaya di tangan kanan kita adalah tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah buat kita. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Haleluya, dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kami semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Tuhan Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi kita sekalian untuk pengampunan dosa-dosa kita. Terima darah Yesus, terima pengampunan dosa, terima pengampunan dosa, terima pemulihan, dan terima perubahan yang daripada Tuhan. Mari yang percaya, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, terima kasih. Jangan biarkan aku pergi, jangan biarkan aku berlari menjauh dari tahta kasih karunia yang Kau beri. Tanamlah aku di hadirat-Mu, meteraikanku dalam hati-Mu, di hadirat-Mu, di hadapan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Di pelukan-Mu, di pelukan-Mu, itulah hidupku. Sembah ikalaralalaralalaralamu,
Terima kasih buat hadirat Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengubah, yang menguatkan, yang meneguhkan iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Roh Kudus-Mu sudah hadir, sudah menjamah, sudah mengurapi dan memberkati. Segala sakit penyakit tidak bisa bertahan dalam tubuh kami, karena tubuh kami telah disucikan oleh darah anak domba, darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah atas kami. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia yang kami cintai. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya, Tuhan melimpahkan berkat-Nya, Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa. Juga pemulihan atas gereja-gereja Tuhan terjadi. Kami percaya Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memberikan maksud yang terbaik untuk kesatuan tubuh Kristus, sehingga nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapak Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk pelayan-pelayan Tuhan yang setia, untuk kami semuanya Tuhan dalam hadirat Tuhan. Kami percaya kami sudah dibebaskan, kami memiliki kekuatan dan kemenangan untuk kami mengalami perubahan yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, ajar kami seperti Sakius yang merendahkan diri dan akhirnya menemukan destiny yang terbaik dalam setiap kehidupannya. Kami percaya Tuhan yang disembah oleh Sakius adalah Tuhan yang Yesus yang juga kami sembah, yang bisa mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan sekarang ini Tuhan, kami akan beranjak dalam aktivitas kami masing-masing. Kami mohon tangan-Mu yang penuh berkat dan kuasa di kedengaran atas kami, sehingga keadaan kami berbeda. Kami datang dengan persoalan perputusasaan. Selesai dari streaming ini, ada kekuatan surgawi yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama, arahkan mata hatimu kepada Tuhan Yesus, dan juga arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan damai sejahtera-Nya. Kini pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Tuhan Roh Kudus menyertai, mengurapi dan memberkati kita, baik berkat rumah tangga, aktivitas, studi, pelayanan, kesehatan, pekerjaan, usaha, dan roh takut akan Tuhan nyata dalam kehidupan kita sejak sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput gerejanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima segala berkat Tuhan. Haleluya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam perubahan daerahku, dan kiranya
Sampai jumpa di kesempatan akan datang. Tuhan memberkati.